Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan lihat dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-13 ayat 14 sampai 19. Saya mau sampaikan dari satu judul firman Tuhan, Be Extraordinary. Saudara, kata menjadi luar biasa terkadang terkesan sesuatu yang hebat sekali, tinggi sekali. Tetapi dalam konteks yang hari ini kita mau belajar dari firman Allah, ketika engkau berhasil mengalahkan dirimu yang lama, engkau menjadi pribadi yang luar biasa, katakan amin. Iya. Itu sebabnya engkau harus cukup sadar, kenapa aku tidak mengalami sebuah progres. Terkadang kita berputar dalam sebuah siklus hidup yang lama, saudara. Dan itu terkait tentang bagaimana respon kita kepada waktu. Respon kita, saudara, kepada kesempatan, menunda dan menunda, atau respon kita kepada uang. Respon kita kepada kemarahan. Respon kita kepada talenta dan potensi dalam diri kita. Bagaimana? Kalau Anda tidak menaklukkan manusia lama Anda menjadi orang yang ordinary. Anda tidak pernah break cycle-nya itu. Mari lihat 2 Raja-Raja pasal 13. Karena itu saya berdoa kita jadi orang yang extraordinary. Haleluya, katakan amin. Puji Tuhan. 2 Raja-Raja pasal yang ke-13, ada satu cerita yang menarik sekali, saudara, dari ayat yang ke-14. Kita akan baca bergantian sampai ayat yang ke-20 ya. Saya akan membaca ayat 14. Kejadian menjelang kematian Elisa dan keajaiban dalam kuburnya. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia, katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Bapak Ibu silakan. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah, lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya. Tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja. Serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu berkatanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Sama-sama, sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Saudara, seringkali kehidupan kita terjebak dalam sebuah alur cerita yang biasa-biasa saja. Bangun pagi, siap-siap berangkat kantor, sibuk dengan pekerjaan, ketemu beberapa orang, ketemu beberapa klien, diomelin bos. Akhir bulan gajian, happy-happy pulang. Kalau habis, aduh, khawatir. Kalau lebih dikit, lumayan. Dan Anda pulang, tidur, berharap besok segera hari Jumat lagi, supaya mendekat hari Sabtu. Beban hilang kalau udah hari Sabtu.
Kalau minggu awal, Anda berdoa besok sudah akhir bulan. Dan hidup berputar dalam sebuah siklus yang begitu-begitu saja. Saudara, yang membedakan yang pertama-tama orang yang luar biasa dan orang yang biasa-biasa, sebetulnya ada tuh simpel sekali pengharapannya. Kalau Anda tidak berharap apa-apa dari hidupmu, Anda sudah terjebak dalam sebuah siklus yang mematikan. Karena harapan itu yang membedakan. Bahkan kita pengkhotbah kalau tidak salah berkata begini, anjing mati itu lebih baik. Anjing hidup lebih baik daripada singa mati. Singa itu luar biasa kelihatannya. Secara fisik luar biasa. Siapa dia luar biasa. Tapi dia tidak kemana-mana lagi. Tapi kalau anjing yang sekalipun rasanya lemah sekali, tapi masih bisa berlari menghindar bahaya. Masih bisa berlari mengejar sesuatu peluang, umpan. Ini jenis yang lebih berguna dalam hidup ini. Pertanyaan buat semua kita hari ini, alur cerita yang bagaimana yang Anda sedang ciptakan. Anda pelakonnya. Mau Anda bangun jam 7 atau kesiangan jam 7:30, Anda pelakonnya. Mau Anda justru bangun jam 6 pagi, jam 5:30, jam 5 pagi. Kita kok yang melakukannya. Bukan orang tua kita, nak bangun nak. Jangan lupa hari ini kamu ke kantor. Suatu kali, ada seorang ibu membangunkan seorang laki-laki. Nak, bangun nak, bangun nak. Jangan lupa, hari ini kamu khotbah di gereja. Ternyata anaknya Pak Gembala. Nak, bangun nak, jemaat sudah menunggu. Ngeri kali coba. Kadang-kadang kita lupa siapa diri kita mensantaikan, membiasakan diri kita seperti orang lain pada umumnya. Yang lain juga boleh kalau Sabtu tuh bangun jam 7, jam 8. Terserah. Anda menilai diri Anda siapa? Anda seorang yang kalah di hari Sabtu. Karena Anda punya diri Anda sendiri yang lama yang tidak pernah Anda lepaskan. Kalau hari Senin selalu terlambat. Kenapa? Karena Anda mencintai diri Anda yang lama. Tidak pernah mengambil sebuah identitas yang baru. Haleluya. Kalau Anda terus-menerus dengan siapa diri Anda yang lama, Anda gak pernah menggenapi rencana Tuhan yang sesungguhnya. Gak pernah, saudara. Saya mau kasih tahu, tidak pernah. Begini, kenapa? Alasannya simple. Alkitab berkata begini, kalau kamu ditampar pipi kirimu, coba tes dulu kanan kirinya. Kalau Melisa lain pasti namparnya pelan-pelan. Ke kanan agak pelan, ke kiri agak kenceng, jangan-jangan. Kalau ditambah pipi kiri kasih ke mana saya? Hah? Kasih jab kanan dong. Salah, jab kanan dong. Jab gitu kan. Ditampar pipi kiri kasih jab kanan kan. Sayangnya nggak begitu. Saudara, be extraordinary itu artinya secara daging kita malu, tapi kita berdiri untuk Tuhan, untuk orang lain. Secara diri kita udah lemah sekali, udah sakit, udah sekarat. Tapi kita ingat keluarga kita berangkat pagi, kita bekerja. Secara diri, Anda sudah patah 7 kali. Tapi Alkitab berkata, kali yang ke-8 kita bangkit lagi. Secara diri Anda rasanya malu, orang lain udah sukses. Tapi sekarang engkau tahu, masalahnya bukan orang lain lebih hebat. Tapi terkadang kita tetap pada status kita. Hei, Daud tidak terus menggembalakan 2-3 ekor kambing domba.
Daud yang pertama, saudara, ia menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Tapi kalau Anda perhatikan, skillnya itu tumbuh. Dia bukan hanya ngurus domba, tapi dia berlatih, bermain, saudara. Ukulelenya itu. Dan begitu indahnya sampai kalau Anda baca cerita kesempatan ketika Raja Saul diganggu roh jahat. Siapa yang muncul dari pikiran pejabat-pejabatnya Saul? Daud. Di mana? Apakah di sekolah musik? Apakah di suatu panggung tertentu? Daud tidak kemana-mana. Tetapi kenapa Daud terkenal? Karena Daud extraordinary. Makanya dicatat dia pandai main kecapi. Dia pahlawan yang hebat. Daud mengalahkan. Kalau Anda bayangkan Daud, harusnya Daud itu jadi pribadi yang paling tertolak. Mana lo? Ya kan? Si bontot. Ngapain kamu ikut ke Jakarta? Tetaplah di sana. Itu kambing domba 2-3 ekor. Mati semua lagi ya. Karena bapak mati semua lagi. Udah berapa kilo itu? Tewas. Tewas nggak jelas, sakit kali ya. Glo, kamu nggak usah ikut. Di sini aja, jaga, peliharaan kita. Coba. Papi, teganya dirimu. Kalau Anda datang ke tempat ini, Anda tugas, maka Anda datang begitu pagi. Itu biasa. Biasa. Dan terlalu biasa. Coba cek kalau Anda tidak tugas. Di mana Anda? Di mana? Coba colek. Colek kanan kirinya. Tahu nggak kamu di mana kalau nggak tugas? Saudara, dari sejak Tuhan panggil saya, tidak ada yang bilang datang lebih awal. Tidak ada, mau tugas nggak tugas. Saya bilang ini, saya harus setting diri saya jadi sebuah contoh. Dan itu bukan karena seseorang berkata, Robert, waktu itu masih mungkin 20-an tahun, 22 tahun. Kamu jadi anak muda kok beda? Enggak ada. Saya nggak peduli omongan orang. Saya cuma pengen datang lebih awal karena saya mengasihi Yesus. Sekali lagi, saudara, kalau Anda tidak pernah keluar dari lingkaran yang menahan Anda akan jadi orang yang tertinggal. Betul, saudara. Saya orang yang kadang-kadang nunggu di sekretariat. Bang, ada waktu nggak bang? Aku mau pemuridan sama bang. Saya bilang, ngapain nunggu? Saya teleponin, saya WA, saya bilang sama Kanani, tolong hubungi beberapa orang. Kalau mereka masih ngawang-ngawang, suruh mereka janjian, kapan bisa datang ke sekretariat. Yesus waktu bangkit dari kubur, murid-muridnya di mana? Di danau Galilea, betul nggak? Lagi ngapain? Kembali hidup lama, cari ikan yuk. Petrus pemimpinnya, wow luar biasa. Kesempatan, lagi tidak ada guru. Kita kembali melaut. Tapi apakah Yesus diam-diam saja? Enggak. Yesus apa? Mengambil langkah. Betul enggak? Samperin siapa? Muridnya. Oh, kalau Anda tahu cerita Yesus mencari Thomas, itu lebih lagi. Hei, siapa menurut Anda? Kalau hari ini ada pemimpin Karsel yang berkata, habis anggotaku nggak pernah bisa dihubungi, Anda harus datengin. Hari gini masih ada pemimpin-pemimpin yang berkata, aku nggak bisa memimpin anggotaku. Mereka susah sekali. Kayaknya sih domba luarnya. Tapi dalamnya itu loh bang. Mereka selalu menanduk aku. Aku nggak kuat bang ditanduk terus. Hei. Yesus berkata apa? Kamu aku utus seperti domba ke tengah. Kok kayaknya cerita ini baru ya? Makanya coba tetapkan, engkau mau jadi orang yang tetap sama atau engkau mau jadi orang yang berbeda. Coba colek kanan kirimu.
Kalau lihat postingan orang selalu baper, atau lihat postingan orang bersemangat, aku bisa. Oh, haleluya. Mau lihat postingan orang, tunggu, tanggal mainku akan datang. Nubuatin dong diri sendiri. Tuhan tidak kekurangan cara untuk membawa aku lebih daripada postingan orang itu. Loh iya. Tapi saya kalau Anda lihat postingan orang scroll, ya Tuhan gak cocok buat aku. Dia udah di panggung yang jauh, aku untuk jangkau, aku gak mungkin Tuhan. Makin baper. Apalagi pestanya si Billy itu bagus banget loh. Ya Tuhan, bagaimana nanti aku bikin pesta? Apakah Kak Ani, Bang Adit masih mau membantu aku? Kayaknya gak mungkin. Aku domba yang nakal buat mereka. Kasih tahu masih ada waktu untuk berubah. Haleluya. Saudara, bagaimana kita membentuk alur cerita kita? Apakah kita tadi itu saudara, pikiran dan perasaan yang lama yang terus menggeluti hidup kita, sehingga kita tuh tidak pernah jadi seorang yang luar biasa, yang extraordinary. Keluar dari cangkang lamamu, dari siapa dirimu lama, yang gak menghasilkan apa-apa. Saudara jujur, saya mau kasih tahu. Kalau Anda rasakan frekuensi yang sedang saya lakukan, mungkin Anda lihat kok Pak Gembala tajam sekali. Emang iya? Kok kalau pemudi dan nggak begitu? Emang iya? Saya mau kasih tahu, Tuhan sedang banyak menegur saya. Terlalu banyak saudara domba-domba itu tertidur. Kenapa? Karena gembala terlalu meninak bobokan. Hari ini bangkit dong. Jadi orang yang mengejar tujuanmu dong. Jadi domba-domba yang berlari di belakang gembala yang sedang berlari memimpin Anda. Di doa malam saya bilang begini, Kak Yayan, di mana Kak Yayan? Kita ini tuan rumah. Kalau kita masih dihimbau-himbau datang, tahukah bahwa kita tuan rumah? Kak Ges, kita tuan rumah. Kalau masih ditanya, ditelepon, digiring, kita tuan rumah. Dan terlalu banyak kadang-kadang saudara, kita men-setting diri kita, bahkan tertinggal jauh di belakang. Kenapa? Karena memang kita nggak mau jadi orang yang dipakai Tuhan. Mari kita ubah alur cerita kita jadi alur yang luar biasa. Amin. Ubah alur cerita kita. Itu sebabnya saudara, kalau Anda baca cerita ini, ada sebuah cerita yang menarik yang saya berdoa secara singkat ini ada tangkap. Bagaimana Anda bisa mengambil sebuah perubahan yang luar biasa seperti Tuhan sediakan. Ayat 14, mari kita lihat 2 Raja-Raja pasal 13. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas Raja Israel kepadanya dan menangis. Oleh karena dia katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Anda tahu, Yoas berusaha menggugah elemen yang menyentuh hatinya siapa? Elisa. Kenapa? Karena ini cerita yang lama ketika Elisa berkata kepada Elia. Sayangnya, Yoas tidak belajar dari story tentang Elisa. Mengambil saudara sepenuhnya peluang kesempatan yang membuat dia bahkan 2 kali lipat dipakai Tuhan. Lebih daripada gurunya. Sayangnya Yoas tidak begitu. Mari lihat. Ayat 15. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja. Setelah berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Kalau Anda simak, ini cerita rasanya tidak bernilai apa-apa. Sebuah drama yang kosong. Elisa mau meninggal karena sakitnya.
Yoas datang, bapakku, kereta berkuda dan apa dikatakan saudara? Dan orang-orangnya yang berkuda. Dan kemudian Elisa berkata, ambil busurmu, tarik, dan Elisa taruh lagi tangannya di tangan raja. Tunggu. Ayat 17, serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur, dan ketika dibukanya berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Apa situasi hidupmu? Apa Aram? Apa sesuatu yang sedang mengacaukan keuanganmu, kesehatanmu, hubunganmu? Saya mau kasih tahu saudara, tidak ada pencobaan yang luar biasa. Jelas Alkitab berkata, pencobaan yang biasa. Masalahnya kita tidak pernah jadi luar biasa. Betul apa betul? Kalau kita biasa, ya pencobaan itu pasti mengalahkanmu. Halo? Datang lagi akhir bulan, pencobaannya apa? Tongpes. Padahal besok malam mingguan. Aduh, gimana ya? Langsung Anda tercobai. Cari cala. Ke rumah Bang Adit, hari Sabtu malam mingguan. Sorry ya, gue gak bisa datang. Padahal dia tidak datang ke rumah Bang Adit. Saudara, pencobaan apa, masalah apa yang datang itu biasa. Bahkan dengerin saya, penyakit yang dalam kacamata manusia terparah pun sebetulnya itu biasa. Kenapa? Karena Yesus sudah mengalahkan semua. Masalahnya kita tidak pernah memasuki satu alam yang luar biasa itu dan mengambil semua manfaat yang Tuhan Yesus sudah sediakan. Nanti saya mau ajari dari cerita yang sangat simpel, saudara. Jangan jadi seperti Yoas. Pengen sesuatu yang besar, tapi menjalani sebuah proses dengan cara yang biasa. Dengerin saya. Pengen sesuatu yang besar, tapi menjalani sebuah proses dengan cara yang biasa. Mari dengan cepat kita lihat. Haleluya. Elisa berkata begini pada ayat 17 bagian akhir. Itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai apa? Tapi ada proses sampai habis lenyapnya itu, sampai golnya itu ada proses. Di sini missnya, di sini melesetnya. Kalau Anda ikuti Pak Sutri, Tuhan tuh pengen membimbing. Masalah banyak orang pengen gol akhirnya saja. Pengen golnya akhir saja. Tapi untuk menjalani proses mereka nggak mau dibimbing. Coba perhatikan cerita ini. Sesudah itu ayat 18. Berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya. Setelah diambilnya berkatalah Elisa kepada Raja Israel. Saudara simak ya. Ini dialog Elisa yang sudah hampir meninggal. Dengan Raja Yoas. Yang kerajaannya sedang terancam oleh gangguan tentara Aram. Elisa berkata begini. Pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya berapa kali? Kemudian ia, bedanya, lihat ayat 19, baca sama-sama, 2, 3. Itu padanya serta berkata. Ada yang beda. Ketika 3 kali saja dipukul ke tanah, yang kasih tuntunan, yang kasih bimbingan itu jadi malah gusar. Coba lanjut, 2, 3. Seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Saya waktu baca ayat ini, saya pikir ini ada apa ya? Kenapa kok ceritanya aneh-aneh begini, saudara? Inilah cara Tuhan memberi tuntunan. Elisa berkata kepada Raja Yoas, pukulkanlah anak-anak panah itu. Katakan respon. Kemudian Elisa berespon kepada, Yoas berespon kepada perkataan Elisa bagaimana?
Dia ambil dong anak-anak panah yang sudah dia pegang tuh, dia pukulkan ke tanah. Berapa kali? Pertanyaan saya, waktu Elisa Nabi Tuhan itu bilang pukulkan ke tanah, dia kasih tahu nggak jumlahnya? Lantas kalau dipukul 3 kali, salah nggak Yoas? Sekarang salahnya di mana? Kenapa Elisa jadi gusar dan berkata seharusnya? Nah, yang seharusnya itu kenapa tidak diungkap pada permulaan waktu Elisa berkata kepada Yoas? Disinilah kita harus pahami. Dalam kita merespon tuntunan Tuhan, seringkali yang akan keluar itu kedirian kita yang lama. Kalau Anda mau tiup lilin, hitung sama-sama ya. 1, 2, 7, enggak kan? Coba, ayo kita tiup lilin, hitung sampai 5. Aneh kan? Itulah yang namanya kelaziman. Itulah yang namanya umumnya kelaziman. Itulah yang membuat kita jadi ordinary, biasa saja. Betul nggak? Kalau kita pimpin pemotongan kue mempelai itu, hitung sama-sama ya. 1, 2. Bang Billy kan sudah gemeteran kan. Mau potong kuenya dari atas sampai bawah. 2,5. 2, 3/4. Harusnya 3 dong. Saudara, kalau kita membayangkan seperti itu, itulah yang biasa. Kalau hidup kita kemas dalam kemasan yang biasa, tidak heran kita nggak kemana-mana. Kalau hidup kita kemas dalam sebuah hitungan. Jam doamu berapa menit kalau pagi? Ya lumayan bang, 15 menit. Itu udah lumayan. Yesus berkata, tidak sanggupkah engkau berjaga bersama dengan aku 1 jam saja? Jadi itu 1 jam saja. Ini bukan saya ngomong loh. Bukan Pak Gembala kan? Tuhan Yesus bilang 1 jam saja. Halo? Gimana kalau doa pagi? Coba. Kita tiup balonnya sama-sama, kita tiup trompetnya sama-sama ya. Akhir tahun. 1, 2, 3. Saudara, itulah yang sering terjadi dalam hidup kita. Kita mengakarkan diri kepada hitungan-hitungan yang lazim. Ini Anda harus terbuka imajinasinya nih. Karena kalau enggak, Anda enggak nangkep. Coba maju sampai pada akhirnya. Lihat ayat 25. Supaya Anda tahu, hanya 3 kali Yoas memenangkan perangan. Tepat seperti yang disampaikan Elisa. Anda mau mengalami pertolongan Tuhan dalam keuangan melalui cara yang extraordinary, Anda jangan bayangkan sesuatu dari langit, sesuatu dari siapa datang kepada Anda. Sementara Andanya sendiri tidak melakukan apa-apa. Jadi kehidupan yang extraordinary itu dimulai dari diri kita yang berubah. Yang menanggalkan siapa kita yang lama. Kalau Anda masih suka berdebat-debat ketika pemimpinmu mengarahkan, belajar saudara simak. Kalau Anda masih bergumul dalam satu hal yang sama dari 3 tahun yang lalu, ayo belajar saudara, pahami. Lihat ayat 25. Yoas bin Yoas merebut kembali dari tangan Ben-Hadad bin Hazael kota-kota yang dalam peperangan direbut Ben-Hadad dari tangan Yoahas, ayah Yoas. 3 kali berapa? Yoas mengalahkan dia dan mendapat kembali kota-kota Israel. Makanya saudara, kalau Anda lihat ayat 19. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. 5 atau
5 atau Anda harus coba selami. Ketika kita hanya menjalani hidup ini dalam sebuah ekspektasi yang sama, itu yang akan terjadi. Karena tingkatan pengharapan kita kepada Tuhan yang membuat keajaiban dari Tuhan terjadi. Kalau Anda nggak berharap apa-apa, susah, saudara. Ada orang berdebat, ya kalau pria yang 38 tahun disembuhkan Yesus bagaimana? Anda mau 38 tahun? Anda mau yang mana? Kita mau yang mana? Mau mengalami kuasa Tuhan yang memang sudah tersedia bulan ini sampai kepada penghujung tahun ini, atau tahun depan dan tahun depan dan tahun depannya lagi? Oke, saya mau beri beberapa contoh. Esther jadi ratu di kerajaan asing. Ketika ancaman terjadi, apakah pernah dicatat Esther pernah berdoa puasa 3 hari 3 malam? Pernah dicatat? Siapa yang rajin baca Alkitab? Belum ada kisahnya. Jadi setiap langkah yang extraordinary menghasilkan respon Tuhan yang extraordinary. Waktu Esther berkata, aku akan berpuasa. Ayo dayang-dayangku, engkau juga berpuasa bersama dengan aku. 3 hari 3 malam. Yang tidak pernah terjadi. Esther maju ke ruang raja. Raja hukumnya cuma 1, kalau tidak dipanggil, dihukum mati. Tapi waktu Esther datang, tongkat emas terulur. Dan raja berkata gini, apa yang kau kendaki? Setengah dari kerajaan pun akan kuberikan kepadamu. Colek kanan kirinya. Jadilah extraordinary. Bapak Ibu, tolong dengerin saya ya. Kadang-kadang jujur ya, yang kayak begini tuh sukar. Kalau ngomong sama orang yang gak menarik, apa sih yang Pak Gembala sampaikan? Gak ada hubungan dengan saya. Jujur, saya juga susah. Jujur susah. Mereka lebih enak mengawang-awang, pulang nanti ke Lapo, ke mall, mengawang-awang dulu. Ini yang membuat kadang-kadang ya, saya khotbah tuh tidak bisa straight to the point. Kalau orang-orang ketemu di pemuridan, mereka susah untuk ngelamun dan ngantuk. 1,5 jam, 2 jam, tetap melotot ya, kayak Yosia. Habis susah abang di depan, mau gimana? Gimana KG? Tapi kalau di ibadah, baru 30 menit belum sampai. Udah ngefly. Tugas malam bang, gimana dong, susah. Haleluya. Itu kan yang namanya ordinary, udah biasa. Tapi kalau Anda tahu, aku hari ini tugas malam, tapi aku mau kebaktian. Amen. Anda berdiri di belakang dong kayak Mas Thomas, berdiri terus supaya nggak ngantuk. Aku berdiri terus, aku berdiri terus, aku berdiri terus. Itu namanya extraordinary. Berdiri Mas, berdiri. Saudara, terlalu banyak kita bikin alasan sama Tuhan. Iya. Saya udah kepepet gak ada uang. Coba yang muncul di pikiranmu apa? Minjam. Pinjol. Kenapa nggak telepon Pak Gembala? Maksud saya, dari segala urutan yang boleh, yang bisa, apakah saya tidak ada di hatimu? Oh Tuhan, ampuni domba-dombamu. Gimana Kak Boima? Boleh berarti Boy. Apakah aku tidak ada di hatimu? Disuruh puasa? Enggak lah, tega sekali Om Pendeta. Masa aku butuh duit disuruh puasa? Oke.
Sebelum saya misalnya di sini ada Bang Adit, ada Bang Horas, ada Among. Apakah mereka tidak ada juga di hatimu? Oke, lebih rendah lagi. Ada Kak Alona, ya kan? Ada Karut, ya kan? Mana Kanselida itu ada Kak Me, ada Kak Nani, ya kan? Ada Kak Asih, wah, iya. Apakah mereka tidak ada juga di hatimu? Siapa yang ada di hatimu? Bang Jo. Kalau ada kita Melvin kan yang ada di hatinya Ibu Deborah. Tapi justru yang mau kasih tahu saudara, yang ordinary saja kita nggak mampu menjangkaunya, apalagi yang extraordinary. Itu masih level yang biasa, pencobaanmu sebenarnya udah ada jalan keluarnya. Beneran. Kalau Bang Billy hadir minggu lalu, Papi bilang begini, siapa yang digaji oleh si Billy? Dalam hatiku, enggak ada. Tapi kenapa mereka berkeringat siang malam latihan dan mau berjeripaya buat si Billy ini? Bapak Ibu, dalam beberapa hal kita tuh sebetulnya sudah extraordinary. Tapi coba konteksnya ke dirimu sendiri, kepada kemajuan dirimu. Oke, kembali dalam cerita ini. Dalam ayat 19, tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Engkau memukul 5 atau 6 kali. Anak-anak panah di tangan Yoas. Yoas pukul 3 kali. 1, 2, 3. Menurut Anda, teman-teman coba bayangkan situasi Yoas pada waktu. Apa yang dipikirannya? Apa yang membuat dia memukul 3 kali? Itulah yang namanya kelaziman. Itulah konsep. Itulah bentuk. Itulah yang Rasul Paulus katakan, kuasa yang kami gunakan ini untuk merobohkan imajinasi, konsep-konsep di pikiran manusiawi kita. Itu yang membuat kita nggak pernah kemana-mana. Itu yang membuat kita hanya memukul 3 kali. Kekasih Tuhan. Elisa berkata, seharusnya. Nah, yang seharusnya ini di mana? Bagaimana memahaminya? Saya mau kasih tahu, Tuhan selalu mengarahkan yang seharusnya di hatimu. Tapi kayak Petrus kita tanya, guru, mengampuni itu berapa kali sih? Berapa? 7 kali 7 juta kali 70. Pokoknya sempurna. Setiap kali dia berdosa ampuni. Dalam otak kita enak sekali kan Bang Billy ya. Karena baru pengantin dia, jadi korban lah. Kita angkat terus namanya. Coba kan konsep manusiawi apa? Keenakan. Tapi Yesus kenapa berkata begitu, saudara? Kerajaan Allah tidak akan tersentuh oleh orang-orang yang selalu menghitung menurut sisi naturalnya. Kalau ada seorang minta baju, kasih juga jubahnya. Kalau ada seorang minta berjalan 1 mil bersama dengan dia berjalan berapa? Extraordinary. Kalau sekali lagi Anda datang begitu pagi karena kita tugas, menurut saya Anda masih biasa. Bang Adit, aku boleh gak setor lagu? Tugasku sih masih minggu terakhir. Tapi kasih lagu supaya Bang Billy lebih bagus lagi main keyboardnya. Demen gak nih yang kayak gini nih? Iya kan? Artinya Bang Billy bisa latihan dong. 3 minggu di depan latihan terus. Konser minggu terakhir, jos. Coba Anda pahami gak? Kenapa kita gak jadi apa-apa? Karena kita biasa-biasa. Maestro, seorang pemain piano yang bagus. Saya lupa namanya tadi, lupa search.
bilang begini, kendala dari orang Indonesia, kenapa tidak pernah jadi ahli, master, karena malas. Ngomongnya gini, malas. Opung saya kalau pagi dulu, aku punya opung, Gloria. Namanya Opung Mangunsong. Waktu lebih muda dari kau, kalau aku belum bergerak masih cuma tidur, si Opung udah nyembah jam 2 pagi. Jam 6 dia bilang, busuk kau. Busuk kau. Udah bernubuat dia. Aku bangun dong. Karena dia jam 2 pagi udah buka jendelanya menyembah kayak Raja Daud. Jiwaku sungguh merindukanmu waktu pagi hari. Itu opung saya begitu. Tanya dong, opung abang, opung om tuh umur berapa? Kalau tidak salah, saya waktu itu umur belasan tahun. Kira-kira ada 65-an. Hampir 70 tahun. Yang ketika sore-sore saya habis tutup drum-drum minyak tanah, dia ngobrol begini. Aku masih kepikiran nih kita bikin perusahaan. Kita bawa pasir kaca dari Samosir. Ngobrolnya sama saya. Masih SMA. Otak saya nggak sanggup kan. Tapi opung itu kita bikin perusahaan. Saya sebagai asisten mangut-mangut aja. Saya mau kasih tahu. Tiap pagi kalau makan Indomie, dia baru pasang gigi palsunya atas dan bawah. Anda tahu orang jenis seperti apa itu? Dan usia 80 tahun dia permisi sama Pak Pendeta. Boleh nggak di hari ulang tahunku 80 tahun ini, aku yang khotbah di jemaat. Permisi sama Pak Pendeta. Siapa dia? Opung. Tapi bisa lo permisi sama Pak Pendeta, boleh nggak aku yang khotbah? Jadi boleh nggak permisi sama Pak Gembala? Aku yang khotbah. Boleh. Apa yang saya mau sampaikan, Bapak Ibu dengerin saya. Ayo keluar dari apa yang membentuk dirimu. Keluar kemana? Melakukan sesuatu yang ekstra untuk mengalami kemurahan Tuhan. Untuk mengalami pertolongan Tuhan. Nabi Tuhan berkata seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. 5 atau 6 kali. 5 atau 6 kali. Mari kita lihat saudara. 1 Korintus 10 ayat 13. Ada orang berkata, udah lama aku begini masalahku. Aku udah coba segala hal yang benar. Mari lihat 1 Korintus 10 ayat 13, kita baca sama-sama. 1 Korintus 10 ayat 13, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan garis bawahi, pencobaan-pencobaan yang biasa. Nggak ada yang luar biasa. Terus baca, yang tidak melebihi. Haleluya, tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi itu biasa. Jadi kalau Anda bilang, aku nggak kemana-mana, jangan-jangan memang Anda nggak mau kemana-mana. Itu pencobaan yang biasa. Baca terus lanjutkan. Ya, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena ia membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada amin. Hari ini bersediakah Anda melampaui hitungan-hitungan yang Anda suka buat? Dalam mengampuni, dalam berdoa, dalam bekerja, dalam berusaha, dalam mencari hikmat Tuhan. Aku udah 3 kali berseru. Kan Paulus bilang begitu.
Tuhan ngomong, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan mau bilang, hambaku, ada bagian yang melampaui yang kau pahami. Yaitu sesuatu yang aku setting, yang justru kamu akan terima dan alami ketika kamu keluar dari siapa dirimu yang lama. Mari lihat Lukas pasal yang pertama. Hari ini mari kita patahkan kelaziman-kelaziman. Mari kita kalahkan kelaziman-kelaziman. Apa yang membuat kita tertahan, yang membuat kita tidak kemana-mana, yang membuat kita mendaur ulang kekalahan, yang membuat kita tidak mencapai rencana Tuhan. Oke, Lukas pasal yang pertama. Kita akan baca ayat yang 5. Saya akan baca dengan cepat. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia, istrinya. Juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Sayangnya nanti kita akan lihat. Sesuatu yang menahan mereka adalah mereka telah terjebak dalam kelaziman. Sesuatu yang biasa. Ayat 7, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ayat yang ke-8, pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya. Zakaria dan Elisabet kan pelayan Tuhan. Waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci membakar ukupan. Saudara, apa yang terjadi? Malaikat hadir waktu Zakaria bertugas. Apa yang membuat malaikat tidak bisa membimbing Zakaria lebih jauh? Karena Zakaria tidak percaya lagi doanya dijawab. Betul? Mari lihat. Ayat 13, baca sama-sama, 2-3. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Kita lompat, saudara, bagaimana respon Zakaria, ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut. Baca terus ayat 19. Jawab malaikat itu kepadanya, Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau, dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Kenapa? Karena engkau tidak percaya akan perkataanku dan akan nyata kebenarannya pada waktunya. Apa yang membuat kita tidak percaya Yesus berjalan di atas air? Sama seperti murid-murid. Sebagaimana lazimnya. Tidak mungkin manusia berjalan di atas gelombang laut itu. Tidak mungkin. Sebagaimana lazimnya. Tidak mungkin seorang wanita jadi pemimpin. Siapa bilang? Tidak mungkin dan tidak mungkin. Nah, di sini saudara. Hari ini kita belajar dari Zakaria. Tuhan jawab doanya. Tuhan mau membuat sesuatu yang luar biasa. Tapi hal yang paling membatasi adalah Zakaria telah menjadi seorang rohani yang hanya menunggu waktu. Diundi ya tugas. Nggak berbuat dosa, nggak berbuat salah. Ya jangan punya keinginan yang lain. Pokoknya lakukan sesuai dengan yang baik. Ujungnya Zakaria kehilangan hatinya sendiri. Saya berdoa saudara di akhir tahun ini banyak hal Tuhan mau kerjakan. Pertanyaannya, apakah kita sedang terjebak dalam kelaziman?
Jangan datang ke ruang doa hanya untuk kunjungan. Niatkan dari dasar hatimu, saudara. Jangan berbahasa roh karena gak enak. Niatkan dari dasar hatimu, aku mau ngalami lawatan Tuhan. Jangan datang pemuridan hanya gak enak. Niatkan, aku mau berubah. Jangan lazimnya. Saudara, mau Anda kelihatannya semangat ekstrim apapun, tidak akan kemana-mana kalau Anda tidak merubah cara hidup Anda yang lama itu. Jadilah pribadi yang extraordinary. Jadilah pribadi yang mau berkata, aku akan berjalan 2 mil. Jadilah pribadi yang berkata seperti Esther kepada dayang-dayangnya, ayo kita doa puasa 3 hari 3 malam. Karena ini sikon yang sangat kritis. Jadilah orang yang berani berkata, jadilah padaku seperti yang kau katakan kepada malaikat Maria. Belum ada kisahnya bisa hamil karena kehadiran roh Tuhan. Tapi Maria percaya. Saudara, jadilah orang yang melampaui yang biasa dalam konsep hidupmu. Saya berdoa akhir tahun ini tidak akan mewujudkan satu kekecewaan dalam hidupmu. Dan keputusannya itu kepada dirimu. Kalau engkau tidak mengejar Tuhan, bagaimana dia berkata, ini aku. Dan saya berdoa, saudara, inilah dorongan saya di akhir tahun ini. Tuhan belum berhenti bekerja. Tuhan belum berhenti bekerja. Dia masih sibuk, saudara, menjawab doa Anda. Jangan menjadi letih lesu dalam berdoa. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.